Audio Jungle. Ustazah, bisa nggak berubah tuh Lauhil Mahfud tuh isinya dari yang misalnya bernasib buruk menjadi bernasib baik? Allah cerita dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yamhullahu ma yasha'u yuthbit wa 'indahu ummul kitab. Yamhullahu ma yasha'u yuthbit. Allah terkadang ngapus apa yang ada di Lauhil Mahfud. Allah terkadang menghapus apa yang ada di dalam Ummul Kitab. Dari nasib manusia ini ada yang dihapus, ada juga yang yuthbit, ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang ditetapin, ada yang dihapus gitu. Ada orang-orang yang nasib buruknya dihapus-hapus diganti dengan nasib baik-baik. Ada sebaliknya orang nasib baiknya dihapus-hapus diganti dengan nasib yang buruk-buruk. Nabi Muhammad ketika baca ayat tersebut, nih ya, kamu juga punya nih Ummul Kitab nih, buku induk kamu juga ada. Fatimah lahir tahun sekian, meninggal tanggal sekian, tahun sekian, bulan sekian, jam sekian, ada tuh catatan. Di dalamnya berisi tentang nasib-nasibmu, apa yang akan kamu makan, rezekimu, ketemu sama siapa aja, perasaan hati, wah, terus semuanya tuh. Keberuntungankah ataukah kesialankah dalam hidupmu tuh ada catatannya, teman-teman. Nah itu Nabi Muhammad ketika menyebut tentang saat Allah mengganti atau menetapkan nasib manusia, Nabi Muhammad bilang, dzaka lailatun nisf min Sya'ban. Kejadian penghapusan atau penetapan nasib manusia itu terjadi pada malam nisfu Sya'ban. Penting gak tuh? Penting banget. Hati-hati sama malam nisfu Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban pergunakan sebagai sebuah kesempatan emas untuk memperbaiki nasibmu. Kesempatan berharga agar kita menjadi orang-orang yang bernasib baik, teman-teman. Bernasib baik. Jadi ngapain malam nisfu Sya'ban? Banyakin mohon ampun, istighfar. Biar tidak karena dosa-dosa kita Allah Subhanahu wa taala memberikan nasib buruk pada kita. Banyakin sedekah. Ya, coba nih, nanti nih mulai hari-hari ini nih, kalau bisa nabung dikit-dikit biar pas di malam nisfu Sya'ban bisa ngasih sesuatu kepada fuqara, masakin gitu ya, kepada orang fakir, kepada orang miskin, kepada orang yang berkesusahan gitu. Kenapa gitu? Karena memang sedekah itu banyak sekali mengubah nasib manusia. Nasib buruk bisa jadi nasib baik, diubah dengan sedekah. Innal bala la yatakhatta riqabas sadaqah. Kata Nabi besar Muhammad alaihissalam, sesungguhnya bala gak bisa turun kalau kealingan sama sedekah. Bala gak bisa turun, musibah gak bisa turun nih kalau kealangan sama sedekah. Jadi sekalian, kita benar-benar gak tahu loh nasib kita ke depan. Belum lama tuh negara paling cakep, ya ampun. Saya kalau ngelihat ke sana tuh kayak yang bisa ngebayangin dunia aja segini cakepnya, gimana surga. Daerahnya cakep, pemandangannya cakep, tempat-tempatnya cakep, estetik gitu, dan orang-orangnya cakep-cakep. Kayak ada sensornya gitu, orang jelek dilarang masuk. Namanya Turki. Teman-teman sekalian, di sini ada yang pernah pergi ke Turki? Saya yakin bukan cuma saya. Mesti ada banyak juga nih yang pada pernah pergi ke Turki. Cakep-cakep banget, ya Allah. Saya pernah lihat tukang sampahnya aja cakep. Beneran dah, supir truknya aja cakep. Makanya kalau ada orang Turki gitu ya, misalnya ngedeketin kamu gitu, jangan keinian, wih cakep nih, atau tukang sampah. Karena emang asli cakep-cakep banget tuh mukanya, katanya memang genetik paling cantik tuh di sana gitu.
di Turki sana tuh teman-teman. Allah tuh kasih sebentaran aja gempa, bangunan rusak, tempat indah jadi jelek, orang banyak mati, kecelakaan, anak-anak kehilangan anggota tubuh, muka pada hancur, ada yang aduh sedihnya, saya sampai nggak berani dah lihat foto-fotonya, nggak berani lihat videonya. Suami saya tinggal cerita aja, oh, Masya Allah ada anak tuh ditemukan di bawah puing-puing masih hidup padahal udah berapa tahun. Saya nggak mau lihat, sedih benar. Teman-teman saya sekalian, betapa nasib manusia kita nggak pernah tahu. Nasib kamu juga kamu nggak tahu. Apa yang akan terjadi ke depan kita nggak pernah tahu. Akan seperti apa Jakarta 10-20 tahun yang akan datang kita nggak pernah tahu. Kemana kamu akan tinggal sesudah saat ini kamu nggak pernah tahu teman-teman. Ini nasib di dunia nih kita nggak pernah tahu, apatah lagi nasib di akhirat nanti. Betul nggak? Orang Turki tuh yang pada kena gempa, nyangka nggak kalau bakalan beberapa hari ke depan akan ada bencana alam meluluh lantakkan kota indah mereka? Nggak pernah tahu teman-teman. Orang di Aceh nggak pernah tahu. Saudaraku sekalian saya muliakan, nasib orang tuh nggak ada yang tahu. Maka kamu sebagai hamba mesti baik-baik sama yang pegang nasib, mesti pinter-pinter cari muka sama yang pegang nasib, mesti pinter-pinter nyari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai sang pemegang nasib. Jangan main-main sama nasib, saudaraku sekalian. Jangan main-main sama takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan main-main. Kita hancur kalau Allah menetapkan nasib buruk bagi kita, tidak di dunia apatah lagi di akhirat nanti. Maka malam nisfu Sya'ban kesempatan emas. Malam nisfu Sya'ban kesempatan berharga untuk kita mengubah, untuk Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan nasib baik bagi kita atau mengubah nasib buruk kita menjadi nasib baik insya Allah. Maka sekalian, selain daripada tuh yang pertama apa tadi, banyakin istighfar, minta maaf sama Allah. Kemudian yang kedua apa tadi, banyakin sedekah. Ya ada sedekahnya lah yang kita kerjakan di malam nisfu Sya'ban, kita usahakan seperti itu. Kemudian yang ketiganya, adik-adikku sayang, amalkan apa yang diamalkan oleh para ulama-ulama kita yang banyak mengatakan bahwa ini bersandar dari apa yang dilakukan oleh para sahabat Nabi Muhammad. Bahkan ada juga yang mengatakan bahwasanya ini bersanad kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun memang dek, sampai saat ini para ulama belum, maksudnya tidak menemukan ada hadis yang menceritakan hal ini secara detail. Akan tetapi adik-adik saudaraku sekalian, amalan ini dilakukan oleh para ulama sepanjang zaman sampai ke zaman sekarang ini. Kalau ada yang bilang misalnya, itu ulama-ulama Indonesia aja tuh ngajarin yang gak diamalin menabi tuh perkara bid'ah tuh, baca Yasin 3 kali gini gitu, ada niatan ini itu, gak pernah diajarin sama Nabi Muhammad. Gak gitu kok. Saya ini kan belajarnya gak cuma di Indonesia biar kata gini-gini juga. Dan saya juga nggak cuman sering di Indonesia, ya seringnya di Indonesia. Itu maksudnya nggak cuman tinggal di Indonesia. Saya juga sekali jalan-jalan ke negeri Malaysia, ke negeri Singapura, ke negeri Brunei. Saya juga sekali jalan agak jauhan tuh ke Uni Emirat Arab, ke Mesir. Adik-adik saudaraku sekalian yang saya muliakan, ke mana-mana negara juga, ke Australia juga, dan ke tempat-tempat yang lain. Nah, saya perhatikan amalan malam nisfu Sya'ban tidak hanya diamalkan oleh orang-orang di Indonesia, akan tetapi di berbagai macam belahan dunia. Dan saya ingat hadisnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lan yajtami' ummati ala dhalalah, umatku tidak akan bersepakatan dalam
kebatilan. Umatku tidak akan sepakat dalam perbuatan batil, dalam perbuatan gak bener, dalam kesesatan tuh umatku gak akan sepakat.